Wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Heriawan atau Pak Wawan ya, di kesempatan sore hari ini di Klinik Bisnis P3H EWI. Bersama saya nanti akan ada sesi sharing ya, sharing session dari Pak Ade Ahmad Wahyudin, itu pendamping proses produk halal dari wilayah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada sore hari ini nantinya Bapak Ibu sekalian kita akan diskusikan bagaimana strategi mempercepat proses dan jumlah sertifikat halal. Baik, untuk sesi awal, selamat sore Pak Ade Ahmad Wahyudin. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Ade Ahmad kelihatannya masih belum sambung ya. Baik, nantinya sore hari ini adalah sesi untuk diskusi aja Bapak Ibu ya, terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu atau mungkin nantinya ada yang mau disampaikan terkait kendala atau ada masalah apa di lapangan saat pendampingan kepada para pelaku usaha. Baik, untuk sesi awal ini saya buka untuk 5 penanya yang pertama. Silahkan raise hand Bapak Ibu sekalian apabila ada pertanyaan maupun pernyataan yang ingin disampaikan. Saya persilahkan. Baik, untuk penanya yang pertama Pak Edi Priyatno, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Pak? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Iya, ini saya di lapangan banyak sekali kendalanya ini. Ini sharing aja, Pak. Ya, gimana Pak Edi? Tuh, kalau kita apa namanya ngajak pelaku usaha untuk sertifikat halal itu sudah dilakukan, tapi kalau disuruh apa gimana ya? Suruh diperbaikin ya agak lama dikit. Sedangkan kita ngejar target itu kuotanya sudah ibaratnya sudah mau habis kan gitu. Kemarin saya lihat itu tanggal 12 Mei itu kuotanya 14 ribu lah. Setelah saya cek lagi, sudah tinggal 4 ribu. Wah, berarti kan cepat sekali itu. Nah, nah sekarang yang mau sharing saya itu kalau saya apa tuh sudah terdaftar jadi P3H, misalnya P3 yang sudah terdaftar di P3 EWI, terus melangkah ke ini apa namanya pengajuannya untuk membuat ibaratnya apa dia sebagai fasilitator itu atau badan usaha itu mekanismenya seperti apa ya? Gitu aja Pak Wawan. Oke, Mungkin bisa dibantu. ya Pak Edi. Jadi kalau untuk P3H itu memang fokusnya ke program Self Declare Sehati ya Pak ya. Dan itu bentuk usahanya adalah perorangan dengan skala mikro. Nah, kalau untuk badan usaha itu nanti silakan diajukan ke jalur reguler, Pak Edi. Jadi, dan jalur reguler itu nantinya akan berbayar dan itu yang menangani bukan P3H lagi, tetapi adalah penyelia halal dan juga auditor halal. Untuk lembaganya nanti
adalah lembaga pemeriksa halal, bukan LP3H ya Pak ya. Jadi sudah beda jalur, Pak. Nah, kalau ingin melangkah ke sana nantinya akan ada pelatihan itu untuk penyelia dan juga untuk auditor. Nah, itu kapan waktunya nantinya akan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian apabila sudah siap dan kuotanya sudah dibuka seperti itu, Pak Edi. Jadi Kalau ini mohon Pak, ditunggu saja. kita ini kan sudah kita kan punya ini Pak Wawan, badan usaha sudah berdiri lah ibaratnya. Nah, untuk melangkah itu apakah langsung ke daftarnya ke BPJPH atau melalui apa ya lembaga lain atau gimana ya? Iya, tadi sudah saya sampaikan ya Pak ya, kalau untuk badan usaha itu nanti pengajuannya lewat reguler Pak, dan itu nanti formnya ada di si halal juga, tapi pilih jalur yang reguler, dan nanti di situ akan memilih namanya LPH Pak, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, nanti silakan dicari yang terdekat dengan usaha Bapak Ibu sekalian yang punya usaha, sehingga nantinya untuk proses pengecekan, pendampingan, pemeriksaan dan lain-lain itu akan lebih mudah gitu Pak. Karena kalau saat ini LP3HI memang izinnya dan fokusnya itu masih di self declare sehati Bapak Ibu sekalian. Gitu ya Pak Edi. Oh iya iya, baru mudeng Silakan dicek sekarang nanti Pak di Wawan. si halal. Iya. Makanya sistemnya itu memang ruwet. Ya, memang bisa itu karena terbiasa, Pak. Nanti silahkan Iya dicek iya dulu. iya. Nanti kalau sudah dilihat, insya Allah nanti bisa, Pak. Ya. Seperti itu, Pak Edi. Iya Terima iya kasih. iya, sama-sama. Matur nuwun. Salam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya di sini ada atas nama Muhimatul Kiptiah. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, saya tanya sama eh, telah tercukupinya kuota sehati tersebut. Mohon maaf, Bagaimana? Ibu, suaranya mungkin agak lebih jelas, Ibu, karena Ya, terdengar kecil sekali di sini. sudah jelas, saya sudah di tempat yang ada. Halo? Iya, silakan Ibu. Ya, ya. Eh, Kemarin 3 hari kemarin itu kita ketahui bersama bahwa kuota sehati itu mulai ditutup gitu ya. Hari ini pagi ini bahkan terakhir. Kemudian eh, bagaimana Ewi menyikapi hal ini yang pertama Pak? Apakah izin Ewi yang awalnya hanya self declare itu kemudian mau meningkatkan lagi untuk menjadi lembaga yang lebih tinggi dengan izin yang apa ini namanya pembuatan sertifikat yang berbayar gitu. Itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian eh, yang kedua, bagaimana Ewi menyikapi telah terselesaikannya yang sejumlah 700 ribu ya, 700 ribu, dan penyikapan kita semua para LP3H ini untuk melengkapi 200 ribu yang dijanjikan sama Kementerian Keuangan. Itu. Begitu baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kiptia. Jadi memang kemarin Bapak Ibu sekalian kalau memperhatikan itu di grup juga sudah kita sampaikan bahwa ada pemberitahuan itu surat edaran ya yang dari BPJPH itu disebutkan Bapak Ibu memang untuk kuota itu sudah habis, tetapi Bapak Ibu sekalian, dari kuota tersebut belum sepenuhnya itu statusnya terbit sertifikat halal. Jadi masih ada kemungkinan itu nanti ada yang dikembalikan bahkan ditolak Bapak Ibu, karena itu masih ada proses di Komite Fatwa. Jadi itu yang pertama. Kemudian eh, pemberitahuan yang kedua, itu ada sebanyak 200 ribu kuota itu terkena blokir anggaran atau automatic adjustment dari Kementerian Keuangan, dan itu nantinya sedang diusahakan untuk dibuka, dan disebutkan di dalam suratnya di tanggal 13 Mei kemarin
itu akan dilakukan sekitar bulan Juli dan Agustus. Nah, ini sudah ditampilkan oleh Mbak Jen. Jadi memang Bapak Ibu, saran kami dari LP3HEW silahkan tetap diajukan. Karena disebutkan dari yang sudah masuk kuotanya itu ya Bapak Ibu, itu belum sepenuhnya status terbit SH, itu ada di poin nomor 3 yang di atas. Nah, yang saya jelaskan tadi ada automatic adjustment itu di poin kedua. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir, silakan tetap diajukan saja untuk pengajuan SH-nya. Nantinya itu akan dipilah-pilah ya Bapak Ibu, mana yang baik, mana yang enggak. Nah, itu nanti akan difilter oleh komite fatwa. Jadi tetap diajukan saja. Kemudian terbit juga untuk surat pemberitahuan dari BPJPH bahwa nantinya akan ada fasilitasi di daerah Bapak Ibu. Nah, itu juga sudah disampaikan kemarin di grup juga. Nah, itu nanti akan menjadi angin segar bagi Bapak Ibu sekalian sebagai pendamping proses produk halal, di mana nantinya fasilitasi itu kan didukung Bapak Ibu, memang itu ada kuotanya ya, karena tiap daerah itu akan berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian nantinya silakan tetap ikuti grup Bapak Ibu. Jadi semua informasi, semua kabar, semua pemberitahuan dan juga update informasi itu nanti akan ada di grup Bapak Ibu. Jadi tiap daerah itu nanti akan ada ini ya fasilitasi dengan pihak lain atau di daerah. Gitu Bu Kiptiah, silakan bisa dilanjutkan dan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan data yang Bapak Ibu sajikan itu sudah lengkap dan sesuai dengan kriteria atau persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH. Mungkin itu. Ada Bapak Ibu yang lain? Di sini sudah hadir 92 peserta ya. Baik, Muhammad Yusuf Saputra, silakan Mas Yusuf untuk penanya berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Iya, Mas Yusuf. Pak Wawan, apa kabar? Salam Alhamdulillah kenal semua sehat. di sini. Saya orang lama ya, baru Iya, berjumpa nih Pak termasuk Iwan. generasi awal, Pak. Ya, Iya, nah, Pak Wawan, saya mau nanya nih Pak. Ini kan ada apa namanya? Kemarin kan itu kita lewat EWI ya, iya, asisten. Nah, sedangkan saya kan apa namanya? Mengajukan ya mengajukan itu kan sudah lewat asistensi dari Provinsi DKI ya. Itu dia saya sedikit cerita dulu ya Pak Wawan. iya, silakan Mas Yusuf. Kemarin saya kunjungan itu teman kawan lama saya, dia punya restoran ya. Saya bertemu lah. Nah, di sini saya dia pengen saya buatkan yang sertifikat halal yang gratis. Itu kunci yang pertama. Karena kan dia baru menjalankan buka rumah makan, Pak. Itu, itu. Nah, kemarin itu kan ada kesalahan di KBLI ya, Pak Wawan. Ya, itu Iya, dia KBLI-nya itu kan 56104. oke, iya, Nah, sedangkan kemarin itu pas asistensi apa asisten bilang beda Pak Yusuf, harusnya kalau dia punya ini pakai di kedai makanan. iya, Karena lima kan enam satu nol dia itu, tiga. karena kan dia apa namanya kemarin itu eh, salah menginput atau dia nembak jasa kalau nggak salah ya NIB-nya bikin. Nah makanya saya juga bingung di situnya aja Pak. Makanya kok kenapa bisa lolos gitu kan? Karena dia punya nasi bakar.
nasi bakar Cakalang. Nah, masuknya kan harusnya KBRI 56103. Seperti itu Nah, ya Pak Wawan. Makanya ya, ini yang saya amati, yang saya apa dari banyak PU yang mengeluh Pak Wawan di DKI Jakarta nih khususnya. mhm, Nah, kenapa kita kan banyak sini tetangga ya minta tolong ke saya membuatkan sertifikat halal gratis. Intinya karena dia mengikuti dari lembaga lain sudah diambil alih gitu. Ini Pak Wawan pernah dengar Jack Planner di ya, Jakarta? tahu, iya, Pernah. iya, Nah, makanya kemarin di kecamatan ini saya sedikit cerita ya teman-teman ya. Di sini asal teman-teman tahu, eh, saya banyak pengalaman di DKI. Makanya kemarin ini Provinsi DKI Jakarta, karena kemarin di kecamatan saya adu argumen Pak, gitu Pak. hmm, oke, Makanya Jack Planner ini bawaan dari Provinsi DKI. iya, dari Nah, makanya Pemprov, ya, kita membuka sayap dari EWI langsung, Pak. Saya langsung dari EWI. Karena di kecamatan ini kan banyak mayoritas yang pedagang-pedagang ini beda dengan KBLI yang dia jual. Gitu loh, Pak. oh, Itu, gitu, Pak. oke, Kita makanya untuk teman-teman di provinsi lain, tolong dicek untuk pelaku usaha yang benar-benar yang sudah memiliki NIB yang NIP, sudah disahkan oleh Kementerian Perdagangan. Soalnya kita harusnya intinya seperti itu Pak Wawan. Itu. Jangan salah kaprah. Oh ya, banyak orang gimana ya, Mas. Nah, itu banyak yang bertanya ke saya gitu loh Pak Wawan. Itu aja Pak, oke, singkatan dari saya. Dan untuk inovasi ke teman-teman yang lain maupun yang baru, tolong dicek yang tadi disampaikan Pak Wawan sedikit untuk sertifikat halal karena sudah ditambahkan menjadi 200.000 dari eh, Kemenlu ya Pak ya, Kementerian Keuangan. Itu aja Pak ya, ya. Itu ya saya dapat informasi dari oke, BPJPH. Tolong semangat untuk para pendamping. Ini banyak lembaga lain yang sudah mengajukan lebih dari segitu banyaknya. Itu oke, informasi dari BPJPH. Itu aja Pak Wawan. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sharing dari Mas Yusuf ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, apabila mendampingi pelaku usaha dan pelaku usaha itu sudah punya NIP, tolong itu dicek. Karena memang beda kementerian itu beda KBLI biasanya. Jadi sama-sama produknya itu tinggal kepentingannya apa, nah itu biasanya KBLI-nya akan menyesuaikan. Dan kalau untuk sertifikasi halal gratis atau sehati ini, kita merujuk pada Kepkaban BPJPH. Jadi tidak semua KBLI itu bisa diterima. Meskipun produknya itu sebenarnya masuk dalam kategori sehati, cuman karena KBLI-nya salah, jadi harus ada penyesuaian terlebih dahulu. Nah, itu nantinya kalau memang ada kesulitan, silahkan nanti bisa kontak saya di nomor yang sudah tertera di akun dashboard Bapak Ibu sekalian ya di Swakarta. Baik, ini sudah hadir Pak Ade Ahmad Wahyudin. Selamat sore Pak. Tadi masih di jalan ya Pak, masih perjalanan. Ya. Nah, ini Pak Ade Ahmad ini adalah salah satu rekan Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah pendamping proses produk halal itu dari Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada sore hari ini akan berbagi ya Bapak Ibu pengalaman mendampingi para pelaku usaha, kemudian interaksi dengan mungkin stakeholder terkait ya, baik di pemerintahan atau mungkin di wilayah masing-masing. Nah, itu nanti Pak Ade bisa menyampaikan biar jadi motivasi dan semangat bagi rekan-rekan sekalian yang sama-sama sebagai
P3H di bawah lembaga LP3H EWI. Monggo Pak Ade Ahmad Wahyudin, waktu dan layar saya serahkan kepada panjenengan. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin agak keras sedikit Pak, biar lebih jelas untuk rekan-rekan yang lain. Oke. Baik, terima kasih Pak Wan dan rekan-rekan yang lain atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebagai P3H, pertama yang harus ditanamkan itu tidak boleh pesimis, harus optimis, harus yakin bahwa pasti ada jalan gitu. Kalaupun secara nyata pada saat ini kuota memang sudah terbatas atau sudah tutup ya, sudah close. Kemarin atau tadi barusan juga sudah diinformasikan melalui webnya teman-teman masing-masing bahwa kuota sehari sudah habis, tapi pasti ada jalan untuk itu. Nah, siasatnya apa? Siasatnya kita gunakan untuk mengumpulkan data para pelaku usaha. Para pelaku usaha yang belum teredukasi untuk sertifikasi halal. Jadi pas begitu kuota yang tadi Pak Wawan ada sekitar 200.000 yang lagi di adjust atau lagi di nego karena itu lagi diverifikasi atau lainnya lah. Pokoknya ada 200.000. Nah, begitu 200.000 itu terbuka, teman-teman tinggal menginput data yang sudah dikumpulkan gitu. Jadi tidak perlu mencari ataupun langsung bergerak, tapi sudah bergerak duluan, mengumpulkan data terlebih dahulu. Nah, inilah yang saya lakukan, mengantisipasi kuota yang sudah habis. Salah satunya itu. Lalu yang selanjutnya yang saya lakukan adalah bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, baik itu di instansi pemerintahan maupun di instansi swasta, yang biasanya mereka memiliki kelompok binaan pelaku usaha. Misalkan di koperasi ataupun di perbankan, biasanya itu memiliki binaan pelaku usaha. Dan itu kita bisa mengajukan diri sebagai pendamping, tentu saja atas arahan dari EWI. Karena EWI menyediakan itu semua. Makanya kita ataupun saya sendiri sebagai ketiga EWI ini dari awal join sampai sekarang sangat terbantu gitu, baik dari fasilitas maupun kecepatan informasi loh, kalau menurut saya ya, dari webnya ada, dari ininya teknisnya ada gitu loh. Bahkan kita bisa sharing setiap seminggu sekali melalui Zoom ini. Mungkin di luar sana juga ada yang melakukan hal yang sama, tapi kebanyakan yang di lapangan teman-teman itu begitu dia menjadi P3H, mereka ini tidak tahu harus apa dan bagaimana mengerjakan. Nah, sementara di EWI terus dibimbing sehingga menjadi pendamping sertifikasi halal yang ada registernya. Gitu. Bahkan sekarang udah ada fasilitasi asisten sehati ya, Pak Man ya. Ada asisten sehati yang memudahkan lagi Bapak Ibu untuk menginput dan mengkoreksi data sehingga data yang dikirimkan ke KF itu sudah istilahnya data yang benar-benar bagus dan siap dikeluarkan sertifikat halal. Itu mungkin yang sementara yang bisa saya sampaikan, bahwa mungkin dari teman-teman yang lain silakan. Baik, terima kasih Pak Ade Ahmad Wahyudin untuk sharingnya ya. Jadi semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan tadi sudah disampaikan nih sama Pak Ade. Jadi EWI itu istilahnya akan terus memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemarin juga pengalaman pribadi juga Pak, ngumpul dengan P3H yang lain.
Nah, salah satu nilai ini ya, nilai bagusnya EWI itu adalah apabila ada pelaku usaha yang bingung nantinya loh, ini saya udah punya KBLI, udah punya NIB ini, kok dikatain salah gimana? Nah, kita bisa buka nih dashboard di Swakarta ya, di akun Bapak Ibu masing-masing, cari pencarian KBLI. Nah, ketikkan nama produknya. Nah, setelah ketik nama produk, ternyata KBLI yang lama itu salah karena perdagangan eceran. Nah, sedangkan perdagangan eceran itu tidak difasilitasi oleh Sehati. Nah, dari situ kita akan lebih bisa meyakinkan para pelaku usaha itu di tempat. Nah, otomatis kalau pelaku usaha itu sudah yakin, akan melangkah itu juga lebih pasti, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu keunggulan kita. Jadi, seperti yang disampaikan Pak Ade tadi, memang ada kecepatan informasi ya, Bapak Ibu. Karena yang lain itu masih manual, dia buka-buka lembaran KBLI. Nah, di kita sudah bisa online, Bapak Ibu. Tinggal ketikkan nama produknya, insya Allah itu sudah muncul nanti KBLI-nya berapa. Nah, itu salah satu nilai tambah ya dari Bapak Ibu sekalian yang bergabung di LP3HEW. Nah, kemudian setiap minggu kita juga ada sharing session seperti ini. Ini kita maksudkan supaya ini bisa jadi ajang untuk diskusi Bapak Ibu sekalian. Karena tiap wilayah, tiap P3H, tiap PU itu pasti akan ada kendala. Saya yakin itu. Dan itu tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, di sini adalah kesempatan Bapak Ibu. Silahkan dimanfaatkan meskipun waktunya juga terbatas ya, mungkin sekitar 2 jam saja. Tetapi minimal nantinya Bapak Ibu bisa dapat informasi. Kadang masalah yang di Provinsi Banten itu sama dengan yang di Provinsi Jawa Timur. Nah, sudah disampaikan. Nah, itu bisa jadi input ya, bisa jadi oh, ternyata seperti itu caranya. Ternyata seperti itu solusinya. Nah, minimal itu yang bisa ditangkap Bapak Ibu. Jadi memberi apa ya istilahnya pengetahuan baru terkait kinerja yang ada di lapangan. Baik, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada penanya atas nama Sri Hartini. Silakan. Atas nama Sri Hartini. Oke, tidak ada respon. Silahkan Bang Joni dari Medan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, silakan Bang Joni. Monggo. Untuk suaranya belum muncul. Mungkin tidak pakai headset mungkin ya. Oke, sudah terbuka. Halo, halo Iya, tes. Bisa? iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Pak Wawan, juga Ya, kepada rekan-rekan EWI dimanapun berada, mudah-mudahan insya Allah sehat walafiat. amin. Baik, yang saya tanya, saya Joni, Pak dari Medan, Kota Medan. Ya, yang saya mau tanyakan, yang pertama mengenai eh, kemarin memang ada dari instansi pemerintah setempat itu melalui Dinas Koperasi Sumatera Utara ada kuota 1.000 saya dengar di surat kabar. Memang saya belum follow up langsung menanyakan kepada instansi terkait ke Dinas Koperasi, kalau nggak salah saya Pak ya. Nah, ini rencana saya mau saya tanyakan. Memang ada kapasitas kita sebagai pendamping sertifikat halal ya Pak ya menurut saya, karena ini berkaitan dengan kita nih ya, ada kuota 1.000 katanya. Nah, saya sudah saya coba join sama kawan-kawan di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Nah, kenapa sih Sumatera Utara? Karena ini kan Sumatera Utara instansi Koperasi Sumatera Utara, Pak. Berarti ini kan dari provinsi nih anggarannya nih. Tidak hanya Kota Medan kan, makanya saya coba soundingkan ke kawan-kawan baik dari Serdang, dari Binjai, dari Kota Medan sendiri. Maksudnya untuk ayo kita sama-sama tanyakan nih ke pihak
terkait langsung nih ke humasnya kah atau ke mungkin ke kepala dinasnya mungkin kalau perlu kan gitu kan Pak, karena ini berkaitan dengan kita nih. Nah, kendala kami Pak di sini, terus terang saya bilang ini kita sebagai macamnya apa anak ayam kehilangan induknya Pak, kira-kira begitulah Pak. Jadi memang ini siapa ya di Medannya yang megang Ewi nih gitu loh Pak, pertanyaannya Pak. Saya tanya sama referral saya juga nggak ada jawaban. Belum ada. Jadi aduh gimana ya, sementara ini job besar loh ini. Bukan hanya itu tapi memang ini kan berkaitan sama anggaran setempat Pak, anggaran Ya, dari negara daerah Pak ya ya. kan gitu, dari daerah. Masa kita kok nggak dapet nih kan gitu, apakah memang perlu orang EW Jakarta langsung turun kemari atau gimana nih, nah gitu Pak. Jadi saya harap begini Mbak, apa Pak Bawan, untuk delegasi dari pusat ke Medan khususnya, ini bagaimana ya Pak ya supaya kita bisa kerjasama, mungkin bukan hanya dinas koperasi yang kita bisa yang dapat, ini sama yang lain, sama Pertamina mungkin atau sama pihak Pelindo ya mungkin nih Pak, kerjasama seperti apa nih yang bisa untuk masalah kuota ini loh Pak. Nah, itu dia ya kan, makanya saya pikir ya ini pun nggak bisa kerja sendiri kitanya nih, berkaitan sama provinsi otomatis harus provinsi nih, ada 37 kabupaten kota nih di provinsi Sumatera Utara. Jadi maksud saya begini Pak, kemana nih saya untuk kota Medan, Sumatera Utara khususnya, untuk delegasi EWI yang mungkin bisa kami, nanti saya kumpulkan teman-teman, ayo kita merapat dulu nih, gitu. Kita bicarakan apa nih yang bisa kita buat. Karena ya, Mas, yang tadi yang Bapak dari kota dari Kabupaten Sleman tadi ya, alhamdulillah sudah kasih masukannya cukup mantap ya. Kita siapkan dulu nih PU-nya, setelah itu baru kita nanti ada kuota baru bisa kita, ya berharapnya seperti itu juga. Tapi kalau bisa dari kabupaten, dari pemerintah setempat Pak, saya pikir ini pun nggak main-main juga. Mereka kalau memang ini sudah ada nih, dari kita nih antrian nih dari Medan sekian ratus orang dari Deli Serdang ini, nah, kita langsung minta sama pemerintah setempat Pak, kan gitu. Saya pikir mungkin lebih lebih mantep kan gitu. Daripada dari kementerian mungkin kalau menurut saya Pak, itu dia, karena di dinas koperasi itu sudah buka itu 1000 SH Kuota ini. untuk SHI ya. Iya, Nah, mungkin Bapak juga sudah tahu tuh, sekitar 2 bulan yang lalu tuh kalau nggak salah. Nah, iya, ini pertanggungjawabnya juga nggak tahu kita sampai di mana nih, ke lembaga mana apanya, sebagai P3H-nya kan Pak. Itu iya. Pak. Jadi maksud saya begini, intinya delegasi di daerah Pak, tolong diinfokan ke kita. Ya, saya di Kota Oke. Medan siap membantu untuk menggalang ini kawan-kawan. Ya, artinya dari daerah lah. Untuk dananya pun kita coba sondingkan, baik ke Pelindo, ke Pertamina, ke BUMN, ke PTPN, Pak, kan gitu. Ya mudah-mudahan mereka akan tahu nih pentingnya sertifikat halal ini, Pak. Izin Pak, itu saja Pak yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Joni yang dari Medan. Jadi memang kalau untuk LP3HEW itu sebenarnya sudah ada kandidat untuk pengurus cabang yang ada di wilayah provinsi masing-masing. Nah, kalau untuk detailnya itu nanti bisa kontak Mas Fas ya. Jadi Mas Fas itu yang koordinator itu untuk Ya, admin bagian registrasi. Jadi pasukannya itu Mas Fas yang pegang. Jadi oh gitu ya. nantinya beliau Ya, bisa lebih paham kalau untuk ya. Sumatera Utara itu nanti menghubungi siapa gitu Pak Joni. Siap, siap, Ya. siap Pak Wan. Dan ini berlaku untuk Bapak Ibu sekalian yang lain. Jadi Ya, memang kalau belum tahu untuk koordinator atau mungkin siapa yang bisa dihubungi, nanti bisa kontak Mas Fas ya. siap, Kebetulan ini siap. Mas Fas nggak ikut di Zoom, jadi Ya, tidak bisa langsung menjawab. ya. Baik, 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 Pak Ya, Wan. Ya, izin Pak untuk apapun, saya pun membuka diri juga kalau memang apa untuk kantor untuk di Medan, ya saya siap di rumah saya di komplek. oke. Kalau memang untuk base camp, kita siap bantu. Siap. Insya Allah. Siap, siap. Nanti saya Saya coba sampaikan nanti. juga ke, iya, Ya, nanti baik, ke Mas Fas baik, juga. Bisa untuk input untuk baik, koordinator juga ya Pak, yang di Medan baik. ya. Siap, siap Pak Wan, siap. Baik, gitu. Terima kasih Pak Baik. Joni. Ya, Ya, untuk selanjutnya ini atas nama Yuliana. Silakan.
bisa menyampaikan pertanyaan atau mungkin pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan, Iya, Liliana. terima kasih Pak Wawan. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam dari Cianjur. Alhamdulillah bisa gabung lagi nih. Iya, Eh, Iya, kalau saya sih Pak termasuk yang agak santai ya untuk menginputnya. Jadi belum oke. punya tim, sudah berusaha untuk merekrut tim, tapi timnya itu pada sibuk ya, jadi sama sekali nggak ada yang bisa masuk ke server gitu, Pak. Tapi Oke, kalau oke, untuk oke. merekrut pelaku usaha sih mereka sudah beberapa pelaku usaha yang udah terekrut, udah ada masuk datanya gitu. Cuma kalau untuk belajar untuk membantu masuk ke server pelaku usaha masih belum bisa gitu ya. Jadi dikerjakan sendiri gitu ya, Pak ya. Pengennya sih cepet gitu pengerjaannya itu. Jadi udah berapa bulan ini ya dari bulan Oktober November ya dari diklat eh sampai sekarang. Alhamdulillah sih sudah ada yang terbit, sudah berapa ya? Lebih dari 10 kan. Oke. Eh, tapi itu masih ditahan ya Pak ya, ditahan Iya, iya, untuk iya. iklan karena kalau misalnya setiap iklan, alhamdulillah suka ada yang nyangkut gitu. Apalagi kalau Oke. iklan di komunitas gitu ya. Cuma ini nggak sering Pak, soalnya kewalahan. Terus karena saking santainya gitu ya. Kemarin dapat berita kabar kalau kuota itu udah habis, itu wah gitu kan. Jadi memang harus di planningnya lebih gercep lagi gitu ya Pak ya. Oke. Nah terus kemarin kan nge-WA Mbak Jane ya, Iya. Mbak Jen, katanya itu kan udah ditambah katanya, jadi masih ada pekerjaan. Nah itu jadi agak tenang lagi sih Semangat hari lagi ini. ya. Semangat lagi gitu. Jadi maksudnya Baik, baik, baik. eh jadi memang sih mempengaruhi ya Pak ya. Jadi agak ragu untuk mengiklan gitu ya. Walaupun memang data yang udah masuk beberapa belum di entry gitu kan. Nah, Mm-mm. arahan deh Pak untuk lebih meyakinkan itu akan seperti apa nih ke depannya, atau kalau memang kuotanya memang akan habis nih walaupun ditambah yang 200.000, apa memang ke depannya memang memang habis begitu saja, tidak ada pekerjaan lagi atau kayak gimana? Nah, kemudian gini Pak, itu kan kita kan ada grup ya Pak ya. Dengan adanya grup yang sekarang sudah dikunci itu ya Pak ya, sebelum dikunci itu bagi saya pribadi sangat membantu karena bisa diskusi. eh Mungkin untuk admin Ewi gitu, para admin Ewi, mungkin karena banyak yang berdiskusi, mungkin ada kabar-kabar atau pengumuman-pengumuman yang info-info yang terlewat gitu ya. Tapi itu sangat membantu. Kalau misalnya kita cari sendiri, kalau bagi saya ya Pak ya susah gitu Pak, untuk membentuk grup yang baru. Jadi kalau bisa sih difasilitasi gitu Pak dari Ewinya sendiri untuk kita ada grup yang memang bisa untuk saling berdiskusi. Nah, ini juga kan Pak saya baru Zoom lagi. Kemudian membuka obrolan tapi ini obrolannya dinonaktifkan. Jadi memang tidak bisa berdiskusi. Tapi memang kalaupun kita ngobrol memang tidak efektif sih ya Pak ya. Karena jarang banget saling menjawab gitu ya Pak kalau di Zoom gitu, karena fokusnya ke pemateri. Nah, kalau bisa nih ya, yang kedua ya Pak, selain yang tadi tolong diyakinkan lagi untuk pekerjaan di sertifikasi halal ini, yang keduanya itu Pak, difasilitasi grup untuk para pendamping untuk bisa saling berdiskusi. Insya Allah bukan maksudnya kalaupun ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan gitu, tapi
kita senantiasa positif gitu Pak, bukan maunya demo apa gimana gitu ya Pak. Tapi itu permasalahan-permasalahan yang eh, yang terjadi di kita ketika disampaikan mungkin ada dari pendamping-pendamping yang lain yang sudah ada pengalamannya, solusinya seperti ini itu akan sangat membantu sekali Pak dengan cepat gitu. Karena kalau misalnya ke admin, memang admin kan menangani banyak gitu ya. Mungkin kurang respon cepat misalnya lah gitu. Nah, kalau sesama pendamping mah biasanya gitu bisa lebih cepat gitu ya Pak ya. Nah gitu Pak. Kemudian lagi Pak, yang waktu itu kalau nggak salah pernah disampaikan ya Pak ya untuk soal pendamping ya Pak ya, pengrekrutan pendamping. Nah, walaupun sudah bertanya, berapa kali bertanya apa ya, terus dikasih skemanya juga, waktu itu ke Bapak juga ya, terus dikasih skemanya sama siapa? Pak Mas Pras ya kalau nggak salah. Ya, Mas Tapi Pras. tanpa Ya, dijelaskan, memang susah ya Pak ya, kalau berdiskusi tapi satu arah itu nggak, bukan diskusi, susah gitu Pak. Jadi kalau misalnya di grup mungkin akan lebih lebih apa ya, lebih bisa banyak diskusinya gitu. ya, Jadi belum ngerti Pak sampai sekarang untuk pengrekrutan ya. itu gitu. Oke, Kalau sebenarnya kalau gini, Mbak ya, Yuliana, ya, ya. kalau untuk grup itu Jawa Barat tuh yang paling unggul, Mbak. Oh Karena gitu. masternya ada di sana semua. Nah Nantinya itu grupnya silakan yang bisa mana, bisa kontak, nanti bisa ke Pak Ruli atau nanti Pak Pak Ruli? Antus atau mungkin nanti bisa ke Bu Kartina, 3 orang itu, Bu. Oh Silakan gitu. nanti Nanti kontaknya minta ada di nomornya grup, Pak. Bu. Iya, nanti di grup sudah ada, silakan nanti dicari. Itu ada Pak Ruli, ada Bu Kartina, ada Pak Antus. Nah, beliau itu kalau di grup itu paling paling aktif ya. Jadi silakan nanti apalagi Jawa Barat ya, itu grupnya sudah terbentuk sangat bagus sekali. Oh Itu gitu Mbak ya Pak. Yuliana. Ya, terkait untuk sertifikasi halal, insya Allah ini nanti akan berlanjut terus Mbak, karena wajib halal Oktober 2024 itu iklannya masih di mana-mana, BPJPH juga masih roadshow kemana-mana, itu Hmm. artinya sehati tahun ini tidak habis. Nanti akan Hmm. ada tambahan terus. Seperti tadi yang disampaikan sama Bang Joni yang dari Medan juga, itu di daerah juga fasilitas di daerah itu akan dibuka, Mbak. Nah, Hmm, itu iya, nanti iya. silakan kontak koordinatornya yang ada di Jawa Barat. Itu nanti yang Iya, 3 saya sebutkan tadi. Itu ya memang tiap orang memang beda ya untuk tipikal cara eksekusinya. Nah, mungkin ada saran nih dari Pak Ade Ahmad. Monggo Pak, bisa ini iya. biar Mbak Yuliana tambah semangat, tambah termotivasi ini gimana Pak? Karena dari awal memang ini ya slow ya Pak ya. Nah, Iya. sekarang waktunya sudah hampir mepet baru ini. Oh, Mungkin Bangkit. ya baru bangkit gitu ya. Silakan Pak Ade untuk memotivasi rekannya yang ada di Jawa Barat ini Pak. Monggo. Iya. iya. Nah, Mbak Yuli di Jawa Barat itu Iya di Pak. mana? Jawa Cianjur Barat ya tadi ya. Cianjur. Ya. Iya. Cianjur ya. Nah, kebetulan kalau di Jawa Barat, saya kira masih banyak itu potensi yang bisa digerak. Jadi, Iya banyak. kalau kerjaan sertifikasi halal, udah pesimis nih dengan kuota yang habis di saat ini. Nggak usah Mhm. pesimis, tetap harus optimis. Karena kenapa? Panjang kita masih memerlukan makan dan masih ada yang menjual makanan itu, pasti memerlukan sertifikasi halal. Apalagi Benar. tahun 2024 ini adalah tahun mandatori sertifikasi halal, gitu loh. Jadi Mhm. walaupun nanti setelah selesai tanggal 17 Oktober nih 2024 selesai sekarang yang untuk makanan dan minuman. Tapi nanti ada lagi untuk bidang jasanya, untuk bidang alat guna pakainya, terus akan berkesinambungan. Cuma memang Mhm. saat ini terfokus kepada makanan dan minuman, terus produk sembelihan dan proses hewan sembelihan. Itu juga masih banyak peluang-peluang. Salah satunya tadi peluang dari virus di. Jadi jangan berkecil hati dengan
ada pengumuman kuota habis, jangan berkecil hati. Terus maju, terus kumpulkan data. Kalau saya, nih masih terus mencari data pelaku usaha. Gitu. Mhm. Alhamdulillah dari kegiatan kemarin baru sendiri, itu dari satu desa ada kurang lebih 10 sampai 20 pelaku usaha yang belum sertifikasi halal. Nah, Ya. ini kan nggak ada kuotanya sementara itu. Karena teman-teman Mhm. kok baru launching desa wisata tapi kuota sudah habis. Gimana? Langsung ngedon. Tapi bagi saya jangan jadi alasan ngedon. Tapi tetap harus ingat edukasi ke mereka bahwa sertifikasi halal ini penting. Gitu. Makanya saya selalu terus mengumpulkan data. Dan alhamdulillah ini dibantu dengan fasilitas yang ada di EWI yang asisten sekarang itu malah lebih cepat gitu loh. Mhm. Jadi tidak perlu capek-capek, tinggal input data, copy paste, selesai. Gitu. Makanya Mhm. jangan kecil hati, kuota habis kemarin lambat pas mau semangatnya kuotanya habis. Semangat mbak, kuota pasti ada 200.000 itu masih terlock, belum terbuka. Jadi Masih banyak begitu ya. 200, ya begitu 200.000 terbuka atau terbuka kuncinya, mbak sudah pegang nih 10 atau 20 data pelaku usaha, tinggal masukin. Iya. Salah satu Mhm. caranya adalah bisa membuat akun si halal dulu. Iya. Gitu loh. Membuat akun si halal dulu untuk pelaku usaha. Iya. Jadi ketika kode fasilitas usaha ini terbuka, tinggal masuk ke langkah selanjutnya. Itu yang Mhm. saya lakukan. Gitu loh. Oh Jadi iya. kita Mhm. bagi Jadi seperti sudah itu. dipersiapkan dulu ya. Jadi nggak Nah, lama jadi nanti. jadi kita asah dulu nih senjata kita asah dulu sebelum kuota itu terbuka gitu. Pas kuota terbuka, senjatanya sudah lengkap, sudah ini tinggal perang, tinggal masukin. Iya, betul betul Pak. Betul Pak, benar. Itu teman mungkin dari saya. Silakan mungkin Iya, ada yang lain. makasih Terima banyak kasih Pak. Pak Ade. Ya, Sama-sama. Iya. ya baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada atas nama Ine. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wawan kesempatannya. Ya, Ada yang mau ditanyakan beberapa ya Pak Wawan. Yang pertama mengenai NIB, itu ada beberapa kasus ketika, jadi gini Pak, ceritanya kan saya membantu PU itu membuatkan NIB gratis ya Pak ya. Karena di sini kebanyakan PU itu agak curiga gitu kalau misalnya ditawarin sertifikat halal itu agak susah kalau di sini Pak. Jadi untuk daya tariknya saya menawarkan NIB jasa NIB gratis gitu. Nah, ternyata ketika pembuatan NIB gratis itu banyak eh, kendala itu ya, di antaranya ada NIK sudah terpakai. Tapi ketika ditanya kepada PU-nya, sama sekali saya nggak pernah daftar gitu ya ke OSS atau apa, nggak ngerti gitu kan. Nah, kalau misalnya ada hal seperti itu, solusinya gimana Pak Wawan? Itu satu ya untuk NIB yang NIK-nya sudah terpakai, sudah pernah terdaftar. Nah, kemudian yang berikutnya, nah apabila misalnya nih saya mau ikut asistensi ya nanti ya, tapi si akun PU-nya sudah saya create duluan gitu, itu boleh nggak Pak Wawan? Karena kan di job desk-nya asistensi itu di nomor satu kan create akun pelaku usaha ya dilakukan oleh asistensi. Nah, tapi saya ada beberapa calon PU yang sudah di-create duluan untuk akun pelaku usahanya karena kan memakai nomor HP ya. Jadi supaya orangnya masih ada gitu kan karena ada OTP itu akhirnya dibuatkan dulu akun pelaku usahanya gitu. Itu bisa nggak Pak Wawan ya kalau misalnya yang sudah punya akun pelaku usaha tapi nanti didaftarkan melalui asistensi. Kemudian yang ketiga Pak Wawan, ini saya juga ada komplain juga sebenarnya dari PU karena katanya gini, kenapa ya Cina kalau Bu Ine yang membantu pembuatan sertifikat halal kok datanya detail banget katanya yang diminta gitu ya sampai harus berfoto katanya dengan produknya dengan pelaku usahanya
Kata saya itu udah memang harus begitu Bu, harus ada foto verifikasi. Tapi kok yang lain enggak sih katanya gitu ya. Teman saya enggak kayak gitu katanya. Teman saya tuh simpel banget kok Bu gitu ya. Simpelnya gimana kata saya tuh ya. Ya saya cuma diminta kirim foto KTP, dikirim nomor HP sama foto produk aja katanya. Kenapa yang Bu ini kok kayaknya banyak banget syaratnya katanya gitu. Nah yang saya ingin tanyakan Pak, apakah dari BPJPH itu ada standar pembinaan yang sama kepada LPPH sehingga di lapangan itu jadi tabrakan gitu Pak. Jadi ketika yang si PU1 ditangani oleh P3H dari LPPH lain berbeda dengan sistem yang saya lakukan yang dari EWI gitu ya. Kalau saya kan ya sesuai aturan ya Pak ya. Harus ada foto verbal, harus ada kunjungan gitu kan ke tempat pelaku usaha dan sebagainya sesuai aja. Nah, mereka itu ketika ditangani sama P3H lain ternyata seperti gampang banget gitu Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh itu dari BPJH-nya apakah ke masing-masing LPPH itu sudah standar disampaikan bahwa memang harus seperti itu atau beda-beda sih? Kok di lapangan kenyataannya beda banget ya gitu. Jadi seolah-olah saya seperti mempersulit gitu Pak, padahal kan sudah sesuai aturan gitu ya. Itu mungkin ya Pak ya untuk yang pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Ina. Nah, di sini untuk NIB tadi yang NIK-nya udah terdaftar itu ada fitur butuh bantuan. Jadi saat masuk di OSS itu di bagian daftar itu di atasnya ada tombol untuk butuh bantuan. Nah, silakan itu dimanfaatkan. Nantinya kalau PU itu memang tidak tahu atau tidak pernah mendaftarkan akunnya, silahkan klik yang lupa akun. Itu nanti akan ditunjukkan caranya dan ikuti step by step. Jadi caranya sudah ada di situ. Nanti tinggal mengikuti aja arahan yang diberikan oleh BKPM OSS-nya. Itu ya. Yang kedua, untuk asistensi, nantinya kalau memang sudah pernah dibuatkan akunnya, silakan konfirmasi ke admin yang menghubungi Ibu. Jadi nantinya setiap asistensi itu akan ada adminnya sendiri-sendiri. Nah, itu nanti silakan konfirmasi bahwa atas nama ini akun sudah dibuat, nanti tinggal kirimkan saja aksesnya untuk username sama passwordnya. Itu aja. Jadi nanti yang meneruskan biar asisten. Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, kalau yang dilakukan di LP3HEWI itu memang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan BPJPH. Nah, kelihatannya memang ribet di awal, tapi insya Allah itu di belakang udah kipas-kipas Ibu. Jadi sudah nggak perlu ribet di akhir. Karena banyak ditemukan itu yang istilahnya loss ya, istilahnya sembarangan di awal, itu di belakangnya itu kacau semua Bu. Ya betul. Dikembalikan bahkan sampai ketolak itu banyak sekali. Dan itu diinformasikan langsung oleh BPJPH. Oh, ya. Itu. Karena memang ya kan ada ya Bu tipe P3H yang udahlah cari gampangnya aja, tapi ternyata di belakang itu banyak yang kesandung Bu. Dan itu banyak yang kasihan PU-nya akhirnya nantinya. Karena sudah mengajukan ternyata ditolak, dia nggak bisa ngajukan lagi, padahal itu salahnya P3H yang tidak bertanggung jawab. Nah, di LP3HEWI itu memang kita arahkan kita sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH biar nantinya di belakang itu tidak ada masalah gitu tuh. Iya betul Pak. Gitu. Jadi disampaikan saja bahwa memang ya begini aturan yang benar. Nah kalau yang di sana kok seperti itu ya nanti kasih aja konsekuensinya Bu, bisa diceritakan nanti otomatis PU akan berpikir ulang seperti itu. Oke, baik Pak, terima Jadi, kasih. iya, kalau dari saya seperti itu. Makasih Bu Ina. Iya, iya gimana? Nah ini mengenai yang kuota ada pembatasan itu ya Pak ya. Kalau masalah perekrutan akan diteruskan nggak Pak? Teruskan saja seperti yang dikatakan Pak Ade tadi. Yang penting menabung dulu Bu. Nanti sewaktu-waktu keran kuotanya dibuka, Ibu udah langsung masuk di dalam. Maksudnya perlu mulai dari awal. Rekrutan untuk pendamping Pak, karena kan saya sebenarnya ini tuh Pak, ceritanya lagi ngejar RHA supaya tidak bayar untuk upgrade validasi ya Pak ya. Lagi ngegas gitu sebenarnya Pak. Jadi pengen memenuhi persyaratan 20 rekrut yang direkrut untuk pendamping, 20 untuk PU dan yang lain-lain gitu Pak. Nah, lagi ngegas ternyata di stop ada rem gitu Pak. Tetap lanjutin aja Bu saran saya. Oh, ya karena nantinya
P3H yang ada di EWI itu nggak cuma berhenti di sini. Kita masih ada tahap selanjutnya. Karena kita udah planning, nggak cuma berhenti di Sehati, Bu. Gitu. Oh, ya, Pak. Ya, ada jangka panjang yang istilahnya lebih banyak lagi seperti itu. Nah, untuk awalnya memang harus ke P3H dulu ya, sebelum ke step-step selanjutnya, karena ini basic atau dasarnya dulu. Jadi kita harapkan dasarnya dikuasai dulu untuk menuju ke tahap lanjutan. Gitu Bu Ina. Baik, terima kasih ya Pak Wawan. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ini ada atas nama Susi dari Semarang. Silakan, monggo. Ya, suaranya sudah masuk. Silakan, bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Waalaikumsalam nggak? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jelas, Mbak. Silakan. Oh ya, ini Mas Wawan. Saya ada PU yang berbahan dasarnya daging ya. Jadi saya minta dulu untuk sertifikat halal untuk yang dagingnya. Lalu ke saya udah dikirim itu fotonya. Saya cek ternyata itu sertifikat halal yang dari MUI. Nah, itu kan bentuknya juga berbeda, tapi juga tetap ada nomor ID-nya. Terus saya cek di bahan ya, di bahannya itu nomor ID-nya saya masukkan, tetapi nggak ketemu. Lalu saya cek di halalmui.org. Saya cek di situ, saya masukkan nama perusahaannya sama nomor ID-nya. Itu tertulis apa ya? Sebentar, saya cek dulu. Tertulis produk tersebut belum memiliki ketetapan halal MUI atau produk tidak dipublis. Nah, itu saya harus gimana itu, Mas Awan? Ya. Jadi biasanya Mbak Susi itu memang karena MUI itu kan memang dulu ya untuk sertifikasi halal itu di MUI. Nah, kalau untuk yang sekarang setelah ada ketetapan bahwa yang pegang untuk sertifikat halal itu ada di BPJPH, nah maka semuanya sekarang yang ada di MUI itu disarankan untuk membuat sertifikasi halal yang ada di BPJPH. Jadi gitu. Kalau meskipun sudah punya itu masuknya di pengajuan baru, Mbak. Gitu. Jadi nantinya kalau ada PU-nya dari Mbak Susi itu menggunakan daging, nah di daftar bahan itu kan ada Mbak yang istilahnya di wilayah Semarang. Nah itu silahkan nanti bisa digunakan Mbak untuk SH yang sudah ada ya. Jadi nanti dagingnya bisa ambil dari daftar bahan yang ada di Sihalal. Jadi memang belum semua yang sudah terdaftar halal itu muncul di Sihalal. Makanya nanti silahkan dicek aja Mbak untuk bahan daging yang ada di daftar bahan di Sihalal. Itu Mbak Susi untuk gitu ya. penyesuaiannya. Iya. Oh iya. Terima kasih Mas Awan. Ya, sama-sama Mbak Susi. Untuk selanjutnya silakan atas nama Rahma. Untuk Mbak Rahma, silakan. Ya, tidak ada respon. Inilah saya lanjut ke Bu Kartina. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima Bu Kartina. kasih Pak Wawan, terima kasih Bapak Ibu di seluruh Indonesia, P3H Edukasi Wakaf Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum. Mas Wawan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya mau share, apakah boleh? Silakan Bu Kartina. Ya, tadi ada yang nyari Bu Kartina ya. Boleh di-save Iya. nanti nomor saya, silakan, monggo, welcome. Saya punya satu grup itu saya namakan grup pembinaan, Pak. Jadi siapapun yang mau dibina, yang mau belajar,
insya Allah saya masukkan di dalam grup itu. Nah, Bapak Ibu P3H yang lain, mungkin 1, 2, 3 hari yang lalu pada spot jantung ya, pada apa? Panik, Bu. Pada stres ya, pada panik ya. Iya, Bu. Itu Atau ngechat ada semua ke yang admin, Bu. Iya. kerja Kok sampai habis, kok malam, ini, kok itu. iya Iya, Bu. sampai malam, kemudian lemot banget, lelet banget, Iya, karena kita susah tahu diakses memang. Iya. seluruh P3H di seluruh Indonesia itu masuk akses ke web si halal. Jadi kita bisa bayangkan ya. Kemudian sebentar-sebentar pada saat kita masuk itu kita lihat angka sertifikat halal itu mulai berkurang ya, makin panik. So, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan P3H, Edukasi Wakaf Indonesia ya, terutama justru momen ini kita jangan panik. Justru momen ini adalah hal kesempatan terbaik untuk kita ya selaku P3H untuk menyampaikan informasi ini ke para pelaku usaha atau calon para pelaku usaha bahwa proyek sertifikat halal ini tidak main-main gitu. Ada batasnya, ada kuotanya. Kalau Anda tidak cepat-cepat, tidak buru-buru menghalalkan produk Anda semua ya, maka akan seperti ini, kuotanya habis, mau nggak masuk program yang berbayar ya. Jadi kita sampaikan seperti itu. Walaupun dalam tanda quote, dalam tanda kutip, kita sebagai P3H insya Allah jangan ragu gitu ya. Ini proyek nasional, tidak serta-merta berhenti gitu. Ini proyek nasional, proyek ini udah digaungkan kemana-mana. Dan visi utamanya Indonesia itu menuju pusat halal dunia. Jadi kalau dikatakan bahwa 65 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia, 50%-nya adalah pelaku makanan dan minuman, which is ada 30 juta. 30 juta insya Allah pelaku usaha yang akan kita sertifikasi. Nah, masalahnya alokasi pendanaan aja. 1 tahun turunnya berapa. Dan saya yakin pemerintah tidak akan tinggal diam. BPJPH akan terus bergerak. Teman-teman pernah dapat sharing surat yang dari Kemendagri, ya, pemerintahan daerah itu akan terus bergerak gitu loh. Jadi kita P3H itu tidak usah fokus ke, aduh bagaimana ini, ininya habis, jangan gitu loh. Fokusnya kita adalah terus saja mendampingin para pelaku usaha. Kita punya Swakarta yang luar biasa, ini saatnya, momennya kita semua untuk input datanya di Swakarta. Kurasi dulu, siapkan datanya di situ. Kemudian step kedua, ya, Bapak Ibu mulai buat akun PU di si halal. Jadi ini udah siap-siap nih, udah siap-siap. Pada saat kuota itu terbuka, Anda tinggal klik kirim gitu loh. Di OF, jadinya OF, OF 1, ya, Anda udah siap, sudah melakukan verifikasi bahan sama proses produksi, ya. Pada saat Anda klik kirim itu jadinya OF 10. Nah, itu pada saat kuotanya terbuka. Jadi data Anda sudah rapi, sudah terstruktur, sudah dikurasi dulu di Swakarta, statusnya sudah finish ya. Ya kalau yang kemarin agak bandel-bandel nggak masuk Swakarta, ayo mulai input datanya. Dan inilah momen percepatan untuk teman-teman menjadi RHA. Jadi di Swakarta itu kan syaratnya 20 SH terbit atau 50 submit data. Jadi ini momennya gitu. Jadi teman-teman mulai rapiin, ini momennya ya. Step pertama buat NIB. Maaf Mas Wawan, ini saya menganjurkan kalau yang saya rekrut mereka untuk mahir dalam membuat NIB. Jadi mereka harus mahir buat NIB karena inilah nanti mereka bisa putuskan apakah mereka mau mengasihkan NIB gratis ke para pelaku usaha gitu kan, atau misalnya ada biaya administrasi yang mereka mau kutip hanya untuk biaya administrasi, silakan aja gitu. NIB adalah persyaratan utama. Untuk input di Swakarta, Anda semua juga harus punya NIB. Kalau belum punya NIB, nanti minta dibantuin oleh timnya Mas Wawan ya. Kemudian kurasi sampai selesai, sampai finish. Nah, setelah itu buat akun di Swakarta. Jadi ini sudah start ancang-ancangnya. Teman-teman terus saja kalau kata saya mendampingin para pelaku usaha. Ini adalah momennya Anda untuk merekrut banyak banget pelaku usaha yang mau didampingin ya.
pasang itu di status WA-nya bahwa sertifikat halal gratis ini kuotanya sudah menipis atau kuotanya habis. Anda buru-buru halalin produknya gitu. Insya Allah ini momennya. Jadi kita nggak usah baper, nggak usah sedih, nggak usah panik gitu kan. Apalagi P3H Edukasi Wakaf Indonesia sudah sangat profesional ya. Kita sudah dididik. Zoom meeting ini selalu ada di hari Selasa. Jadi itu Mas Wawan, saring saya hari ini ya, terus bergerak, semangat, pantang mundur ya. Masih ada, sekarang in total itu ada 4 juta ya, 4 juta yang sudah tersertifikasi, sementara target pemerintah adalah 30 juta pelaku usaha. Jadi teman-teman jangan baper, maju terus. Demikian Pak Mas Wawan, sharing saya. Ya, terima kasih sekali Bu Kartina. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal dan juga disampaikan Pak Ade, disampaikan Bu Kartina, inilah saatnya Bapak Ibu. Di saat yang lain itu mundur, nggak maju, kita maju terus pantang mundur Bapak Ibu sekalian. Nah kemarin saya juga ketemu dengan LP3 yang lain, wah Mas ini gimana ya kuotanya kok habis? Ya kalau habis berhenti aja, saya bilang gitu. Kalau memang nggak mau resiko, kalau mau resiko ya maju terus, karena semakin besar resiko itu semakin besar apa yang nantinya kita dapatkan. Makanya di EWI itu juga kita bagi Bapak Ibu sekalian. Di tahap awal registrasi itu ketemunya pasti sama Mas Mufasir atau Mas Fas. Kemudian lanjut untuk pengajuan. Itu nanti ketemu dengan Swakarta. Nah, itu nanti ketemunya dengan Mas Indra. Nah, setelah itu nanti pengajuan di sertifikasi halal.id itu nanti akan ada NIB, itu nanti ketemunya dengan saya. Nah, setelah dari situ nantinya akan ada kurasi ya untuk quality control, itu nanti ketemunya dengan Mbak Jen. Nah, setelah nanti diajukan di Halal dan SH-nya terbit, itu nanti akan ada pembayaran ketemunya dengan Mbak Hamidah. Nah, itu sudah terpola ya Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan nanti apa kepentingannya ketemunya dengan admin-admin tersebut gitu. Jangan sampai ketukar atau kebalik. Jadi setiap admin itu punya job desk sendiri-sendiri, punya tugas masing-masing, dan intinya semuanya adalah mendukung tugas kerja Bapak Ibu sekalian sebagai pendamping proses produk halal di wilayah masing-masing. Jadi seperti itu. Baik, di sini ya Mas Yusuf lagi, silakan Mas. Ada mau ditambahkan lagi mungkin? Oke, saya mau nambahin aja dari Bu Kartina ya. Iya, Ini buat monggo. ditambahin buat teman-teman P3H di seluruh Indonesia. Saya cuma menambahkan sedikit aja Mas Wawan. Ya, Untuk garis besarnya aja ya, kita di sini tetap semangat ya. Memang kotanya memang sangat sedikit ya. Yang tadi dibilang barusan sama Bu Kartina. Eh, saya juga berkecimpung juga Mas Wawan dengan tim-tim Satgas di seluruh oke. Indonesia. Iya, Berpesan kepada teman-teman yang di provinsi lain, tolong eh, gerak cepat dan dapatkan PU sebanyak-banyaknya. Karena itu kunci utama kita untuk mendorong UMKM di seluruh Indonesia. Itu aja pesan dan singkat saya untuk teman-teman biar semangat gitu. Terima kasih Bu oke. Kartina. Salam kenal juga Bu Kartina. Saya Yusuf dari Provinsi DKI Bu. Kalau teman-teman pengen konsultasi ke saya, bisa ke saya ke Provinsi DKI, nggak apa-apa. Saya buka open ya Mas Wawan ya. Iya, Karena siap. di sini memang banyak P3H yang belum mengerti gitu. Iya, Karena kita sama-sama belajar, sama-sama gimana sih kok bisa kerjasama sama pemerintahan ini seperti apa, kedepannya seperti apa. oke. Itu aja tambahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Sesama P3H harus saling mendukung, harus saling support. Karena bagaimanapun juga meskipun beda wilayah, tugas kita itu sama. Mendampingi para pelaku usaha untuk bisa
dapat sertifikat halal bagi produknya masing-masing. Jadi harus saling support, apalagi kita dalam satu wadah ya di LP3HEW. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu sekalian, kalau ada masalah, mungkin ada mau yang disampaikan, mau curhat, mau apapun, bisa ke admin, bisa ke rekan sesama P3H gitu. Jadi dari situ nantinya akan, insya Allah akan dapat dapat apa ya, sesuatu yang berharga lah. Jadi yang mungkin belum terjadi di Banten mungkin sudah terjadi di Jakarta. Mungkin yang dari Jawa Timur bisa sharing kalau di sini seperti ini, di situ seperti apa. Nah, itu nanti bisa saling mendukung ya. Jadi bisa sama-sama sukses, sama-sama besar, bersama-sama gitu. Baik, di sini ada penanya lagi atas nama Sukinah, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iya, saya silahkan monggo. Sukina, saya P3H dari Jawa Barat. Saya mau tanya tentang fasilitas dari Swakarta. Kalau saya baca yang terbaru itu kan kita itu P3H itu selain melayani pelaku usaha yang di wilayah kita tuh bisa menjadi melayani di seluruh nasional. Nah, untuk layanan itu sudah udah berlaku atau belum tuh Pak? Kalau memang sudah, bagaimana caranya? Karena kebetulan nih, saya kan asalnya dari Kebumen. Ada beberapa pelaku usaha di wilayah asal saya yang bertanya ke saya dan minta dibantu gitu Pak. Baik, kalau untuk saat ini itu area pendampingan masih satu wilayah provinsi aja, Mbak. Oh begitu. Jadi belum Iya, yang nasional belum berlaku gitu. iya. Jadi memang belum belum berlaku atau mungkin ada persyaratan tertentu untuk mencapai ke sana atau gimana tuh Pak? Jadi kemarin kalau 2023 itu masih bisa semua wilayah ya. Tetapi Heeh. kalau area pendampingan itu kan memang spesifik dari awal itu di wilayah provinsi masing-masing. Oh Jadi gitu. areanya terbatas di situ gitu. Baik, saya tanya lagi, misalnya saya sebelumnya kan terdaftar di wilayah Jawa Barat. Seandainya Mm-mm. nih, saya untuk mengajukan mutasi menjadi wilayah Jawa Tengah itu bisa atau enggak, Pak? Itu nanti bisa diajukan ke BPJPH, nanti silakan kontak admin, nanti bisa lewat Mas Fas. Nomornya ada di, sudah punya akun Swakarta ya, Mbak Sukina? Sudah. Oke, nanti Mas Fas nomornya ada di situ, bisa langsung konsultasi aja, itu nanti Oh, akan baik. ada surat ya yang bisa diajukan. Oh, jadi pengajuannya itu bukan ke EWI tapi ke BPJPH gitu ya, Pak? Iya, tapi Oh, baik, konsultasinya baik. nanti ke admin LP3H, gitu Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi itu ya, semakin seru, semakin semangat harusnya ya, karena seperti yang sudah disampaikan tadi, ada kuota, nggak ada kuota, itu nanti tetap insya Allah ada. Jadi tinggal tunggu saja. Yang penting siapkan data terbaik, siapkan nantinya untuk eh, pengajuan-pengajuan yang sesuai dengan standar BPJPH. Gitu. Mungkin untuk closing statement dari Pak Ade Ahmad Wahyudin, silakan Pak. Monggo. Baik, Pak Wan ya, Mas Wan, terima kasih. Mungkin terakhir ya buat teman-teman, eh, jangan patah semangat, terus bergerak, jangan diam, apalagi sudah melihat kuota sertifikasi habis, langsung berhenti, tidak boleh. Kita terus bergerak, memanfaatkan, betul kata Bu Kartina tadi, memanfaatkan waktu stuck, ini waktu stuck, kuota habis sampai kuota terbuka, tapi kita mempersiapkan senjata. Kita terus bergerak, mempersiapkan itu. Terus yang terakhir tadi buat Mbak yang tadi, kalaupun Mbak pendampingan di Jawa Barat, tapi ada waktu di Kebumen, bisa sharing-sharing dengan pendamping pelaku usaha atau pendamping ketiga yang ada di Kebumen itu di mana, gitu loh. Bisa tukar data, bisa tukar informasi seperti itu. Nanti bisa komunikasi karena yang dikatakan Mas Puan tadi bahwa kita satu wadah di LP3HEW bisa kita saling cross data antar satu wilayah dengan wilayah itu sesuai dengan kesepakatan masing-masing lah itu mah sesuai dengan
apa namanya pembicaraan antara P3A dengan P3HB. EWI sendiri mungkin di dalam hal ini tidak menekankan itu, tapi itu untuk memfasilitasi pelaku usaha ini bagaimana caranya dia tersertifikasi secara menyeluruh di Indonesia tanpa ada kendala. Jadi terakhir teman-teman tetap semangat, jangan patah arang dengan kuota habis. Insya Allah pasti ada cara yang dipersiapkan EWI. Terima kasih Mas Tuan atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ade. Ini penanya yang terakhir, ini atas nama Cakung ya? Atau mungkin Pak Pur ya ini ya? Oh, sudah. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesediaan menyisihkan waktunya bergabung di Zoom pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan semangat, memberikan tambahan motivasi bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita lakukan hari ini akan terus berlanjut ya, istilahnya akan lebih baik lagi, dan juga kita sebagai tim itu semakin solid ya, dimanapun Bapak Ibu bertugas. Jadi istilahnya kita satu keluarga, kita berjuang sama-sama untuk mensukseskan wajib halal di Oktober 2024. Jadi seperti itu, mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sukses selalu, sehat selalu ya. Ya, sama-sama Pak Ade. Terima kasih. Nomor telepon Mas Wawan. Nomor telepon Mas Ade, makasih. Nomor telepon Pak Yusuf. Mas Ade, Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor teleponnya gimana Mas Yusuf? Mas Yusuf. Malam semuanya. Ya Pak. Minta nomor HP-nya dong. Iya, taruh di Chattingnya ada di grup. Ya di grup ada, di grup ada, di grup saya ada ya. Di grup saya ada. Saya dari Kota Medan loh. Oke, dicatat ya Bapak Ibu, nomor saya di 0815. Bentar ya. 08 08 Mas 15 0815, oke. 1193 1193, oke. 9235. 9235. Oke. Pak Yusuf Terima dari kasih, mana? Pak Yusuf. Saya Provinsi DKI ya. Provinsi DKI. Ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Nanti kita kontak-kontakan. Oke, Mas Wawan, makasih Mas Wawan. Ya, sama-sama. Salam dari Sukses. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kartini mana Ibu? Semangat ya teman-teman. Salam. Bu Kartina, Pak. Ibu Kartina. Ibu Kartina yang